Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Akramallahu nabi bisolati wassalam. Akramallahu nabi bisolati wassalam. Wa nusallu wa nusallim ala nabi salam. Fa nusallu wa nusallim ala nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. As-salatu wassalam ala nabi salam. As-salatu wassalam ala nabi salam. Tabarakallahu lana bisolati wassalam. Tabarakallahu lana bisolati wassalam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Ya syamsat tamami ya sayyidas salam. Ya syamsat tamami ya sayyidas salam. Kaifa dumu'ina bisolati wassalam. Kaifa dumu'ina bisolati wassalam. Bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wassalam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidayna wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimin al-ahya'i minhum wal amwat wa liman hadara fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis. Syekhullahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, taufik dan hidayahnya untuk kita, bimbingannya selalu dalam setiap detik dan saat hidup kita hingga kematian kita. Semoga Allah meluaskan rezeki kita, rezeki yang ada hari-hari kita, rezeki mungkin yang datang setiap jam sekali, ada rezeki yang bulanan dan seterusnya. Semoga Allah memberkahi rezeki kita, juga untuk anak-anak kita, handai tolan sekeliling kita, tetangga kita. Mudah-mudahan Allah membersamakan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rindu selalu kepada beliau. Mudah-mudahan beliau juga ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jalal Qadir. Jalal Qadir. Sedikit-sedikit aja. Apa ya semalam misal apa nah nih nyata ingat benar toh ya tuh bisa diingat. Allahumma rzuqna as-sidqa fi jami'. Ya gulam, da'an nafsi, salah. Da'an nafsa dunya li dunya wal qalba lil ukhra. Li dunya wa qalbi wa lil ukhra ya. Wahai anakku, ya gulam, da'an nafsa, tinggalkan dirimu, hawa nafsumu maksudnya ada pada dirimu. Lidunya untuk dunia kamu, wal qalbi dan hati kamu, lil ukhra sedangkan hati kamu itu lil ukhra untuk akhirat kamu. Bahasa lainnya mudahnya, jasad kamu itu adalah dunia, tapi hatimu harus akhirat. Maka itu bahasa lainnya. Yang lalah mungkin lebih mudahnya begitu. An-nafs, diri kamu itu jasadmu, diri kamu itu biarlah dunia, tapi hati kamu adalah untuk akhirat. Wasirru lil maula, sirmu adalah untuk Tuhan. Jadi kemarin di dalam hati itu namanya adalah al-qalbu. Hati itu adalah al-qalbu. Sebenarnya banyak. Al-basirah, itu disebut juga dengan hati. Tapi al-basirah lebih kepada yang bersifat indrawi. Ada lagi al-qalbu. Selain al-qalbu, di dalam hati itu ada lagi namanya sir. Sir itu relung paling dalam.
Di dalam sir itu sebenarnya ada lagi namanya fuad namanya. Nah, tapi kita tidak penting ini sir. Penting dulu sir. Sir itu apa? Jika hati itu sudah mulai memutus sesuatu, A, B, C. Jadi kalau akal, apakah aku memilih warna merah atau warna hijau? Ujar akal, bila warna merah, sama lawan baju nang sudah anak nukar baju, anak beli baju. Bila memilih warna merah, itu sama lawan baju nang sudah ada, baik nang warna hijau belum pernah bisi lagi, itu akal, pertimbangan tuh akal. Ujar hati, baik warna hijau. Ujar hati. Kadang hati mengambil dari pikiran, yalah, kadang berpikir sendiri, merenung sendiri. Baik hijau, ada perasaan semacam informasi cahaya. Dari mana? Dari yang disebut dengan sir. Sir itu tidak ada merah, tidak ada lagi. Yang ada adalah perasaan terdalam adalah warna hijau. Tidak ada memikirkan yang lain-lain, satu aja, hijau. Inilah yang biasa sir ini timbul pada saat kita berbuat salah. Pada saat kita berbuat salah. Bahasa Banjar nyawa juga yang salah aja. Bahasa Banjar. Kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Kayaknya kamu yang salah, diri kamu sendiri yang salah, bukan orang. Kayaknya kamu ini banyak dosa. Pindah macam-macam musibah, macam-macam. Lalu hati, kayaknya kamu ini banyak dosa dah. Jar akal ini memang karena penyakit nih macam-macam, karena memang kesalahanku dalam hal tertentu aja ini. Tapi bisa Joko perbaikin ini, itu pikiran akal. Ujar hati, pinanya asa bujur Jepang itu. Cuma asa pina bujur juga nih. Nang pina dosa cuma karena kau menganalisis, karena hati ilmu kurang. Hati tidak bisa menganalisis, ilmu kurang. Ujar sir, di sir kita banyak dosa nih. Banyak dosa. Banjir Aceh ya lah, di Balangan banjir. Di mana lagi? Di negara banjir sebagainya. Ini jar ilmu apa sosial. Ini jar karena penebangan kayu pang batu mbak. Ujar palo ya, aku kada menebang kayu, aku mana batu bara aja. Ujar apa? Ujar masyarakat macam-macam sekarangnya ada yang kata ini karena dosa aja. Nah itu sir itu, karena dosa itu sir. Dosa itu macam-macam lah. Ada yang dosa yang bersifat sosial kepada masyarakat ya lah. Ada dosa maksiat, ada dosa macam-macam. Terkumpul rupanya dosa di situ nih, banyak terkumpul, timbul masalah. Maka masalah ini musibah ini kadang-kadang nang kada membuat dosa karena juga. Nang kada bekunang licak. 4 juga licak. Mun karbau bahari di kampung hamok, rumah orang rigat dimasuki karbau kayak Pak. Oh, aku kan udah salah aja rampun rumah. Tapi mun karbau tak masuk ke rumah kayak apa rigat rumah orang. Nak runtuh rumah orang. Nih, aku je kerbau jangan jadi takut nih, aku je kerbau ketakutan juga. Nah itu sir. La tatma'inna ila dunya. Tidaklah engkau tenang pada dunia ini. Hiya hayatun majinatun tad'un nasa bijinatiha. Kenapa kamu tidak akan pernah tenang di dunia ini selama-lamanya? Jadi jangan mencari ketenangan hidup nih. Maksud mencari ketenangan tuh secara ilmu ajar bisa duit kena banyak ya, tenang aku nih hidup ya. Lihat kena bisa bisi duit. Kado sejauh-jauh ya kelak. Aku jarang bisi jukung kena aja. Wah.
rajin do bangka majelis taklim teh jukung aku aja. Wih, sekali mbak bisi jukung napa? Ya kanya ada jukung sebuting lagi lajar. Sebuting gasan ka perumahan, sebuting gasan ka pengajian. Nah, jadi dua-dua dah. Ya kalah. Orang itu jadi tumbak memikirkan. Nah, supan juga kalau jukung juga bakas di lacak ke perumahan kemana-mana aja dibawa ke majelis jadi. Ya kalau karena ada rezekinya nukar kendaraan aku aja. Biar buruk-buruk aja kendaraan ya. Nukar kendaraan buruk. Sudah pemogok nukar kendaraan hanyar juga nih. No, iyalah. Itu tipuan nikmat. Luar biasa tipuan nikmat. Ketenangan tuh terus menerus. Maaflah, pian bari bini pian duit terbanyak pada biasanya. Kena lain waktu dibari bini pian tuh nang asal kembali ke asal dibari kena mau dikit nih ya kalah. Nah itu tapi jangan pian tersinggung, laki-laki jangan tersinggung. Kayak itu bang, hidup dunia tuh kadang-kadang bahagianya. Kita menolongi orang belum tentu kita bahagia. Malah kadang-kadang disambat orang, engkennya ikan aja sepura jimbat. Kita sudah menolongi, ya kah? Ada orang bingung kada bisa rumah, pian sewakan nih, sewa rumah lu nih ada aja di belakang ya, pian dibedakan. Berapa sebulan? Pian berapa sanggup sebulan? Aku sebulan 400 sanggup ya. Ulang pian 300 aja pian, ya lah. Menolongi 100.000. Tolong bulannya rupanya kalau bayarnya bulan dudinya kita tagih ada kah bulan kain aja yalah aku mainkinnya aja bayaran aja pada seorang menolongi ngutangi duit lah hati-hati juga lah bisa dimamai orang nang dimarahi orang nang apa nah lah itulah dunia. Jangan ribut, tenang, paham. Masya Allah, gunakan ilmu mi'raj, ilmu ke langit langsung gunakan langsung. Sambungan telepon langsung ke langit, telepon langsung Allah Ta'ala. Maksudnya kayak apa itu? Bila hati kita tuh langsung menengadah ke mi'raj tuh nak kena. Kebuka langit tuh, paham tuh. Kayak itu pang dunia. Kayak itu pang dunia. Tada'un nas bijinatiha. Dia mengajak manusia berleha-leha di dalamnya, berindah-indah dengan segala keindahannya. Kita terlena dengan keindahan satu dengan keindahan yang lain, padahal kosong kita. Kayak orang nonton film artis kah apa, ngeliat artis datang ke kampung ada nang mata kada bapijim lagi. Ayo sekali sandal sebelah menyebelah kalau apa kada sama saking mengejarnya nak melihat artis ke kampung ya lah buka-buka ada nang betapihan bebayu ada nang banget tuh napa berselawar kada keambilan ya lah banget benar tuh Masya Allah. A'rid anha i'rada qalisan, berpalinglah kamu dengan dunia itu, gunakan ilmu mi'raj, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla atas keadaan dirimu. Kayak apa ikhlas nih? Miskin, susah, ya Allah berterima, terus kepada Allah. Minyak harum habis, sedikitannya lagi ulun terima ya Allah. Ulun lupa, ulun nang lupa. Bukan harus berkata apa, kenapa engkau lupakan hamba ya Allah, nukar minyak harum misalnya, ya kah? Jangan tuh terima. Kita miskin, kita terima. Kita tuhuk juga sudah, kita nih miskin kada, ulun nih gue miskin kada, sugi kada jar mana antara tuh nah kayak apa itu nah kayak hantu kada diterima bumi, ya lah. Dah kawai, lah kayak apa lagi? Isa kalau dah, Allah. Kalau kesan sudah kehan kita. Akhlasa fi ta'ati rabbika wa pisah fa fi suhbati ikhwanika sholihin.
Ikhlaskan dirimu, mengikhlaskan dalam taat kepada Allah. Apa aja kan ketaatan itu seperti sabar, ketaatan. Berarti sabar tuh perlu ikhlas. Jangan lucut juga sabar nih lah cari mamai hah di mamai itu pada sabar. Sabar tuh tenang aja, kita terima ya Allah, terima. Sabar tuh ternyata perlu ikhlas. Orang yang sabar belum tentu diterima oleh Allah. Ternyata yang diterima Allah itu adalah sabar yang ikhlas. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Maksud bersama itu dengan Allah itu adalah orang-orang sabar itu adalah ikhlas. Sudah sabar sih ini aja menurut pandangan zahir kita. Batin kita kada tahu lagi. Boleh jadi tidak ikhlas. Yalah. Nini Paloi berjalan ke pasar ini. Kalinya ada orang antri. Banyak bebinian-binian nang antri itu. Padahal antri PSK ditangkap satpol polisi. Yalah. Jar Nini Paloi ini bapak banyak lah bebinian nih. Gadis-gadis bungas-bungas sih, bina bungas-bungas bapan cuy jar. Antri nih aja. Nah, dapat makanan nih orang. Ya kalau 4 jiwa sekali Nini Paloi ini antri. Pabar sabar ya aku jar. Sabar ya aku jangan apa dong. Bisa sabar itu bermanfaat lah sabarnya. Tidak bermanfaat itu bukan amal apa. Dapat juga kayak aku ini bisa dapat juga orang ini sampai ini tak padahal PSK ini ditangkap oleh apa? Oleh polisi, oleh satpam kah? Oleh lain-lain polisi lah atau ketertiban umum lah. Sampai sudah ini takjub anaknya polisinya. Kayak pian ini kayu aja lagi pasti lah nih. Kayak aku nih coy jar payu sini pian akun lah di penjara nih jar bak ada akun aja sih salah maksud. Jadi ilmu agama tuh jangan ilmu dadangaran ya kah, bujur dikaji, jangan luput sekali mendengar bekaji melewati melewati media sosial kah. Nah, kada ada bimbingan guru bujur. Ya kalau karena dikirim orang asa bujur, padahal luput banyak. Contoh, apa aja? Orang sudah meninggal dibacakan surah Fatihah aja. Ya lah, padahal udah dalam hadis Nabi jangan. Kenapa gerang harus perlu dalam hadis Nabi? Agama itu farudduhu ilallah wa rasul, kembali kepada Quran dan hadis. Ujar ulama, ujar Nabi, tambahi lagi ulama, kembali kepada ulama. Ayo 2 dulu kalau 3 nah. 2 Quran dan hadis. Bila itu ijara'aitumur rasul, bila engkau melihat itu dari rasul, pastatatum, engkau berusaha mengamalkannya. Tapi manahakum pantahu, bila dilarang oleh Rasul baru kamu hindari. Bila dilarang sini, jadi bukan harus mengikuti sunnah atau tidak. Ini ada hadisnya lah, ada sunnahnya lah, bukan dalam beragama itu. Apa? Manahakum pantahu, bila dilarang Rasul baru kamu jangan dilakukan. Tapi lamunnya sidin tidak mengerjakan, bukan berarti tidak boleh, ya kah? Apalagi kalau sidin mengerjakan, bagus lagi dituruti. Contoh, sahabat mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh Rasul. Sholat sunat wudu, sholat sunat atau sunat qoblal maghrib, salat sunat qoblal maghrib. Rasulullah tidak mengerjakan, sahabat tidak mengerjakan. Adalah contoh dari Rasulullah? Tidak ada apa-apa, boleh aja, ya kan? Nah,
Qabliyah Jumat, qabliyah sholat Jumat. Kenapa? Kita mengikuti umum kias, yalah. Karena setiap sholat wajib itu ada qabliyahnya, berarti sholat apalagi sholat Jumat qabliyah ba'diyahnya nggak usah meneliti hadis lagi. Nyata ada Rasulullah kada pernah melarang, ya kan? Orang sudah meninggal dunia dibacakan Fatihah sampai aja. Kenapa jadi betakun? Ya kan bingung kada? Berarti ini mungkin tidak pernah sholat sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah itu kenapa dibaca? Surah Al-Fatihah, salawat. Nah, kemana itu? Gesan amal kita kepada Allah lah. Gesan si mayat kah? Membaca surah Fatihah itu pasti gesan si niatnya apa? Usolli hajal mayit. Ya Allah, sengaja aku sembahyang untuk hajal mayit. Kalau dia laki-laki, mayitah. Bila dia perempuan, berarti kita membacakan lawan si mayit itu surah Al-Fatihah, apalagi salawat, baru doa tadi di surah Al-Fatihah dulu yang utama. Nah itu ada guru belajar di dalam hadis. Ada hadis ya lah, dalam hadis ada. Terus ya jangan berpikir bila tidak ada hadis, bila tidak ada sunnah, jangan dikerjakan. Itu salah. Ujar Al-Quran, turuti Al-Quran. Hadis itu bila ada larangan jangan dilakukan. Mengikuti hadis itu sifatnya sunat saja. Mengikuti Al-Quran itu hukumnya wajib. Misalnya dalam Al-Quran, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya lah, fastabiqul khairat. Lakukan apa nang kebaikan umum. Bawa kebaikan. Ya. Guru ini bisa sukalah jar nukar durian, makan durian itu korakannya durian. Si gurunya melihat durian ketujuh juga mah korban anak aja. Jar gurunya melihat muridnya menukarakan makan gurunya durian, bimat gurunya makan. Habis gurunya rupanya darah tinggi kan sidin apakah? Sukari masuk rumah sakit sidin. Nah, itu jar kebaikan si muridnya itu baik dia. Enggak ada hubungannya. Gurunya mau makan himong juga, kada salah. Mbah gara-gara makan durian dia masuk rumah, belum tentu. Ya kah? Mungkin ada hubungannya, mungkin tidak ada hubung. Tapi itu memahaminya kebaikan. Kalau menunggu dari hadis Nabi SAW, mana ada di Arab tuh durian? Mencari hadisnya, adakah Nabi itu pernah memberi orang durian? Hanya memberi durian lah gitulah. Allah. Ya kah? Nah, itu cara pemahamannya. Maka kerjakan saja kebaikan itu umum. Sudah kah? Belum. 2 menit lagi lah. Maka bertaatlah kepada Tuhanmu dengan keikhlasan hati. Wa fi suhbati ikwanika, dan ketika engkau bergaul dengan sahabat-sahabatmu, kawan-kawanmu, dan orang-orang soleh. Nah, jadi berkawan nih jangan dendam, tapi mengutamakan orang lain. Misalnya di antara kawanannya ada macam-macam ngaran manusia lah. Ada egonya masih tinggi, pinainya aja haratnya. Yalah, ada yang satunya baik, ada yang lainnya kadang-kadang penyambatan. Dah anggap mereka itu orang-orang soleh, ikhlaskan berteman dengan mereka. Itulah Allah membuat kerangkeng pada hidup kita. Dalam kitab Uyunul Hikayat, ulun mengisahkannya. Kisah tentang ajab kubur supaya hati kita melekat kepada Allah. Hadatsana Abbas Ibnu Abdillah qala sami'tu Muhammad Ibnu Yusuf. Aku mendengar daripada Ibnu Yusuf yaqulu, aku mendengar Abasinan
yaqulu wa kana rajulan ha'ilan yaduru fi jabalin. Ada seseorang yang berada di sekitar masjid Baitul Maqdis. Najaltu ala rajulin, aku kata orang itu punya teman satu tempat rumah dulu dengan dia itu. Kita kesanaan yuk, ayo jadi. Datanglah orang itu. Kenapa jadi kita kesana? Karena ini baru kematian saudaranya. Saudaranya baru meninggal dunia. Ketika bertemu, kami pun melakukan al-ijah atau takjiah. Takjiah lah. Faqulna lahu ya haja ittaqullah azza wa jalla wa'lam annal mauta sabilun la budda minhu. Wahai saudaraku, pada ketika kami datang kayaknya yang malah kada menerima kami ini bertakjiah. Apa dia berkata? Wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah, kematian itu adalah jalan yang tidak bisa ditolak. Wa huwa atin ala hajal khalqi ajmain. Ini adalah perkara penciptaan seluruhnya kepada makhluk. Kayaknya orang ini kada merasa senang dielang ini. Ih, napa nih? Pokola. Qad alimta annal amra kama taquluna. Pokola, qad alimta, apakah engkau mengetahui bahwa satu urusan kama taquluna seperti yang mereka katakan. Walakinna abka ala ma amsa wa asbaha bihi aqi. Faqulna subhanallah. Ada apa nih? Apa engkau mengetahui apa pengkabaran sesuatu atas mereka yang katakan? Ketahuilah, kata orang saudara yang meninggal tadi itu, aku menangis sepanjang malam, sepanjang sore sampai subuh pihi tentang saudaraku ini. Wahai, jika aku dapat mengisahkannya kepadamu. Subhanallah. Hal atla'akallahu alal ghaib, apakah engkau mendapatkan informasi gaib? Ya begitulah. Lalu berkisah orang ini. Berkisah. Apa kisahnya? Ra'aitu lamma dapantuhu wa sawaitu turab alaihi. Suatu saat saudaraku meninggal dunia, aku menguburkan saudaraku tuh. Kuburkan. Ya kah? Kututuplah dia dengan tanah. Ijan sautun minal qabr. Tiba-tiba aku mendengar di kubur itu berucap, saudaraku tuh berucap Allahu, Allahu, Allahu. Bahasa lain di sini aduh kayak itu nah. Aduh, takjub. Pakul tuh aki, sampai aku nih bocap di depan kubur tuh, habis mana kan? Habis apa? Aki, saudaraku. Wallahu aki, fakasyabtu turab, maka aku pun membuka membongkar kubur tanah itu. Fakila tiba-tiba ada yang berkata di telingaku, ya Abdallah, wahai hamba Allah, la tunabbasahu, jangan engkau bongkar kuburan itu. Apa? Paruddatu turab, kembalikan. Paruddat turab, kembalikan anunya, apa tanah itu. Sudah di separuh sudah dibongkar dah. Ada suara, tutup aja pulang. Sudah ditutup rapi. Anak berdiri berjalan, sekali ada pulang. Awahu aja. Aduh, saudaraku, aduh aja. Sana aduh, jadi jangan nama kita ulai aduh ya kalau lah aduh weh, ini suara saudaraku ini bukan lain, langsung hendak maan pulang lihat tadi itu ada lagi suara kembalikan, kembalikan, cepat kembalikan, sampai 3 kali nih itu. Kada aku terima lagi apa nih, kada aku terima lagi perkataan nang orang menyuruh nang tuh kurang ada tapi suaranya ada. Akhirnya apa di sini? Falamma jahabtu aku ija huwa yaqulu Allahu faqultu wallah demi Allah jannah. Sudah 3 kali nah. Aku mendengar nih, kubongkar, siapa aja menghalangiku, kubongkar. Dibongkarnya lah kuburan itu. Panabasatuhu, aku angkat kuburan itu, maksudnya dibelah, dibuka ya. Pak Ijan huwa mutawwafin bitaukin minan nar. Aku melihat lilitan api yang mengelilingi tubuh saudaraku. Melihat lilitan itu, pantas saudaraku kesakitan. Ada api baku liling di tubuh, modelnya kayak tali baku liling di tubuh kayak itu nah. Masya Allah.
Fatomatu an aqta'a jalika tawab, jalika tauku, jalika atau aku ingin memotong tempat itu, aku tarik dengan tanganku. Fadarabtuhu biyadi, aku ambil dia dengan tanganku, liaqta'ahu, supaya ini terpotong tali itu. Fajahabtu asyabi, maka setelah itu aku cepatlah kembali. Apa nih kisahnya? Qala waqraja ilaina, kemudian kenapa wahai saudaraku, nih lihat ini, waqraja ilaina yadahu fa ija asabu al arba qad jahabtu, 4 buting jari ini hangus langsung hilang. Nah, gara-gara ingin menyelamatkan saudara Hawa. Nah, jariku. Ini kejadiannya di Palestina. Qala, kata Abbas ibnu Abdillah, qala Fa'ataitu al-Auja'i, aku mendatangi seorang ulama al-Auja'i namanya, fahadastuhu tentang itu. Ya Aba Umar, wa yamutul Yahudi wa Nasrani wal kafir la yaro misla jalik. Kenapa kisah seperti ini tidak terjadi pada orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang kafir? Pertanyaannya ngalih lah. Ujar siapa? Ujar al-Auja'i, na'am ulaika lasyakka annahum binnar, mereka itu pada sak lagi dan masuk neraka. Wa yarikumullahu azza wa jalla fi ahli tauhid litaktabaru, tapi bagi orang-orang yang ahli tauhid mendengar kisah ini, dia menjadi pelajaran baginya supaya mereka berhati-hati. Apa pelajarannya di sini? Apa pelajarannya? Tidak bisa menyelamatkan sanak saudara kita, anak kita, orang tua kita. Tidak bisa diselamatkan dengan tangan dan tubuh kita. Kuburan yang indah, bahkan dengan kubah-kubah yang menyala, yang bisa menyelamatkan itu adalah surah Al-Fatihah, kiriman bacaan kita. Harusnya ini tadi itu bacakan surah Fatihah untuk si mayit, akan meredam daripada ajabku. Demikian itulah hari-hari kita. Apa saja kemiskinan itu bisa kita perangi dengan bacaan surah Al-Fatihah. Nah, ini rahasianya nih. Kemiskinan, banyak musibah, bacakan surah Fatihah. Banyak dosa selain istighfar, bacakan. Apa yang kita takutkan, diri kita takut, baca surah Al-Fatihah. Takut dengan neraka, baca surah Al-Fatihah. Apa saja, takut murka Allah, baca surah Al-Fatihah. Ingin mengirimi kebaikan kepada orang lain yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kebaikan akhirat, usaha akhirat, kirimi bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat diambil kesimpulan tadi lah. Ikhlas dalam beribadah. Mudah-mudahan kita setidak-tidaknya membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dapat amalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi syahidan nabi syahidan nabi syahidan nabi syahidan nabi syahidan nabi sadatuna Abu Bakrin Siddiqi nahmaduhu min sabiqinal awwalin mardiyahu bil qarri ma'an nabi mardiyahu fil qarri ma'an nabi syahidan nabi syahidan nabi syahidan nabi syahidan nabi syahidan nabi syahidan nabi sadatuna Umarul Khattabi nashhaduhu minan
Toha ma'an nabiin ridha Allah bi Toha ma'an nabiin syahidan nabi syahidan nabi syahidan nabi syahidan nabi syahidan nabi syahidan nabi sadatuna Utsman bin Affan nandisuhu bi jihadil amwalis sabil faradiyallahu anhu ma'an nabi